Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar untuk tema 2, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Kita akan belajar mengenai menulis informasi, kemudian mempelajari mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, kalian amati gambar berikut ini. Ini ada seorang anak sedang membaca cerpen. Nah, cerpen itu apa? Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen merupakan teks fiksi. Biasanya cerpen ini berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita. Panjang cerita pada cerpen ini kurang dari 10.000 kata. Nah, kalau kalian lihat ada buku novel itu tebal dalam bentuk buku. Nah, kalau cerpen ini adalah cerita pendek yang katanya ini kurang dari 10.000. Selanjutnya, nah, bagaimana cara menggali informasi dalam cerpen? Yang pertama yang harus dilakukan adalah bacalah cerita dengan seksama. Kemudian, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kemudian, setelah membuat daftar pertanyaan, kalian bisa menjawab pertanyaan yang telah dibuat tersebut. Kemudian, jawaban-jawaban dari pertanyaan itu kalian rangkai kembali dalam suatu paragraf singkat. Nah, jadi menggali informasi dalam cerpen itu seperti meringkas isi cerpen yang dibaca. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi tentunya kalian sudah masih ingat ya, ini pernah kita pelajari di kelas 4 kemarin. Nah, kegiatan ekonomi di sini ada proses produksi, proses distribusi, dan proses konsumsi. Untuk proses produksi ini adalah kegiatan menghasilkan barang, sedangkan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan suatu barang atau jasa. Selanjutnya, kita akan membahas dari proses produksi terlebih dahulu. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut dengan istilah produsen. Proses produksi ini menyebabkan produsen mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha, maaf ini salah nulis ya, kelangsungan usaha dan untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya seperti apa? Kalian lihat, ini ada bahan baku tebu. Nah, tebu. Kira-kira tebu bisa dibuat menjadi apa ya? Jika dimasukkan ke dalam pabrik, nah, diolah di pabrik gula, maka tebu berubah menjadi gula. Nah, biasanya setelah diolah di pabrik, kemudian dikemas secara higienis dan menarik agar pembeli ini bisa tertarik. Kemudian, ini hanya contoh ya gulaku. Kita akan masuk ke proses distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan suatu barang produksi. Jadi hasil barang yang diproduksi tadi oleh produsen itu didistribusikan oleh distributor. Siapa itu distributor? Distributor adalah orang yang melakukan kegiatan distribusi atau menyalurkan barang. Nah, kelancaran distribusi barang ini membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Nah, proses distribusi ini melalui jalur apa saja? Iya, melalui jalur darat. Contohnya ini dia. Banyak sekali truk-truk yang membawa barang-barang untuk disalurkan ke daerah-daerah lain. Kemudian melalui laut. Kalian bisa lihat. Nah, di sini ada
kapal yang sedang mengangkut barang untuk dibawa ke tempat yang lain. Dan yang terakhir adalah distribusi melalui udara. Nah, distribusi melalui udara ini distribusi barangnya menggunakan pesawat. Kalian bisa lihat di sini barang-barang diangkut oleh pesawat agar sampai ke tempat orang yang menjual atau ke konsumennya. Selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, atau bisa diringkas dengan kegiatan yang menghabiskan atau menggunakan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut konsumen. Untuk mengkonsumsi atau menggunakan suatu barang, seseorang itu harus mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan tersebut bisa berupa uang maupun bisa berupa waktu. Jadi ada barternya, ada tukarnya. Jadi saat kamu ingin membeli barang tas atau membeli barang apapun, minyak, kalian harus menukarnya dengan uang atau membelinya. Selanjutnya ini contohnya. Ibu sudah menjelaskan sedikit mengenai produksi gula, yaitu gula itu terbuat dari tebu. Tebu dimasukkan ke pabrik gula, kemudian dari pabrik gula itu diperolehlah gula pasir dengan kemasan yang menarik. Nah, ini gula dari produsen, ya kan? Pabrik tadi kan produsen. Kemudian disalurkan ke pasar-pasar atau didistribusikan ke pasar-pasar untuk dibeli konsumen. Jadi gula-gula ini tadi dimasukkan ke pasar, ke supermarket, ke swalayan-swalayan agar lebih mudah konsumen untuk membelinya. Nah, kemudian konsumen membeli untuk digunakan sesuai kebutuhan, untuk minum, untuk memasak, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya untuk memudahkan, kalian bisa lihat ini kesimpulannya. Jadi, proses kegiatan ekonomi ini yang pertama adalah kegiatan produksi. Ini kita belajar, contohnya adalah gula ya. Jadi, kalian bisa memahaminya lebih mendalam. Jadi, tebu ini dipanen oleh petani. Kemudian oleh petani ini dikirimlah ke pabrik. Nah, di pabrik sebagai produsen, mereka mengolah atau memproses tebu ini tadi menjadi gula pasir. Nah, sampai sini ini adalah proses produksi. Dari bahan baku, kemudian diolah di pabrik, kemudian dapatlah gula pasir kemasan seperti ini. Nah, kemudian setelah proses produksi selesai, dilanjutkan dengan proses distribusi. Proses distribusi ini adalah proses menyalurkan barang hasil produksi ini tadi atau gula pasir yang sudah dikemas ini tadi ke konsumen. Bagaimana cara menyalurkannya? Bisa lewat darat, bisa lewat laut, bisa lewat udara. Nah, kemudian untuk sampai ke konsumen, gula-gula ini tadi dititipkan di pasar, di swalayan, maupun di warung-warung yang kecil. Nah, dan di sini proses konsumsi ini terbentuk. Bagaimana proses konsumsinya? Gula-gula pasir yang ada di pasar, di warung, di swalayan, ini dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi. Nah, ini adalah proses kegiatan ekonomi dari wujud bahan baku tebu sampai menjadi gula dan dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Jadi kita melalui proses produksi di pabrik, kemudian menjadi menghasilkan kemasan gula pasir, kemudian didistribusikan. Setelah didistribusikan, diterima oleh warung-warung, toko-toko, swalayan. Nah, dari situ konsumen atau masyarakat ini bisa membeli dengan mudah. Jadi ada 3 proses kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya ini untuk tugas hari ini.
Yang pertama, carilah informasi yang didapatkan dari cerpen Tanggung Jawab AD pada buku paket tema 2 halaman 72 sampai 74. Nanti kalian baca dulu cerpennya, kemudian setelah kalian baca cerpen, susun dan tulislah informasi yang kalian dapatkan itu dalam bentuk paragraf yang runtut. Nah, untuk memudahkan, kalian bisa mencoba menjawab pertanyaan di halaman 74-75, kemudian jawaban-jawaban itu kalian tulis dalam bentuk paragraf untuk memudahkan kalian mencari informasi yang ada di cerpen Tanggung Jawab AD. Kemudian yang nomor 2, kalian tuliskan sebuah contoh kegiatan ekonomi yang ada di sekitarmu. Kalian tulis satu kegiatan ekonomi saja. Yang perlu kalian ingat bahwa kegiatan ekonomi itu dimulai dari proses produksi, kemudian distribusi, kemudian konsumsi. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.